Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai aliran dana bantuan sosial. Sudah bergabung bersama kami Abdul Fikar, ya, pengamat hukum. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Apa Selamat kabar? malam. Kabar baik, Mbak April. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara. Pak Fikar langsung Oke. saja menanggapi Ya, bagaimana perkembangan proses hukum bantuan sosial, kasus korupsi bantuan sosial yang diterpa oleh Juliari Batubara ini seperti apa tanggapan Anda? ya, saya kira ini bukan perbuatan orang per orang, gitu ya. Ini pasti berjamaah. Ya, Hmm, artinya lebih dari satu orang. Karena untuk sampai pada satu keputusan mereka mendapatkan sesuatu dari satu proyek ini, itu kan harus ada beberapa kebijakan dan ada beberapa pelaksana. Nah, saya kira itu rangkaian orang-orang yang terlibat itulah yang merupakan bagian dari kejahatan korupsi ini. Baik, Pak Fikar, Sel- tadi kan di segmen pertama kita mewawancarai Humas KPK menyebutkan bahwa akan fokus ke tersangka yang sudah ditetapkan. Nah, menurut Anda sebagai pengamat hukum, apakah ini langkah yang harus dilakukan untuk fokus terhadap satu tersangka saja atau seperti apa seharusnya? Ya, eh, bahwa KPK meng-OTT satu orang, kemudian memfokuskan menyelesaikan kasusnya satu orang, itu pasti tugas utamanya gitu. Karena memang yang di OTT itu satu orang. Bukan satu orang, tapi beberapa orang yang ada. Ya. Nah, tapi dari perkembangan kasusnya, dari informasi-informasi yang berkembang dari para saksi dan sebagainya, saya yakin tidak hanya berhenti di situ, gitu. Karena kan kalau dilihat dari peristiwanya ada dua fase, ya. Fase pertama memutuskan dan yang kedua menerima penerima. Nah, siapa penerima itu? Saya yakin tidak melulu Menteri Sosial Juliari, ya, tapi juga ada pihak-pihak lain yang menerima potongan-potongan atau sejumlah uang yang diambil dari potongan bansos itu. Oke. Tapi langkah KPK untuk tetap fokus ke satu tersangka saja sudah tepatkah, Pak Fikar? Apakah betul akan mengganggu konsentrasi bekerja? Begitu tadi menurut KPK? Saya kira enggak. Hmm, Itu kan bisa kan gini, di KPK itu tidak hanya ada satu dua kelompok penyidik gitu, tapi ada beberapa kelompok penyidik gitu. Dan ini saya kira bisa melibatkan tidak hanya satu apa istilahnya di KPK itu satgas gitu ya. Tidak hanya satu satgas, tapi bisa juga dua tiga satgas gitu. Karena itu tadi ya kompleksitas dan luasnya cakupan tindak pidana yang terjadi gitu. Dari mulai memutuskan untuk melakukan pemotongan ya, korupsi sampai juga kemudian menentukan berapa jumlah yang dipotong dan siapa penerimanya. Nah, itu juga bagian dari rangkaian kejadian gitu. Yang saya kira juga harus terus diusut oleh KPK gitu. baik, Mas Ferry mengenai tanggapan KPK yang ingin fokus satu tersangka saja dan akan menindaklanjutkan tersangka lain nanti. Seperti apa tanggapan Anda? Pernyataan itu agak terlalu pagi ya. Hmm, Mestinya tidak ada pernyataan untuk fokus kepada satu atau kelompok orang. Tadi Bang Fikar kan sudah menyinggung bahwa korupsi ini kayaknya melibatkan banyak orang. Sebagaimana ciri khas kejahatan korupsi ya, dia itu selalu melibatkan banyak orang, tidak mungkin sendirian. Nah, kita ketahui ada nama-nama yang sudah berkaitan dengan kasus ini, baik melibatkan DPR, pemerintah dan swasta ya, perusahaan yang kurang lebih akan terkait dengan kasus ini. Pernyataan KPK kalau kemudian mencoba mempersempit wilayah mereka dalam menangani perkara ini agak aneh. Karena setahu saya dalam kasus-kasus seperti ini yang dulu pernah ditangani oleh KPK, tidak ada upaya pernyataan untuk fokus kepada satu tersangka saja. Tetapi upaya mereka untuk kemudian memastikan seluruh tersangka atau orang-orang yang terlibat dalam perkara ini bisa kemudian segera dipanggil atau kemudian ditersangkakan oleh KPK. baik, Pak Fikar, dalam kacamata Anda sebagai pengamat hukum, apa jadinya atau dampak
jika KPK terlalu fokus pada tersangka yang sudah ditetapkan? Kekhawatiran apa yang nanti bisa jadi muncul begitu, Pak? Ya, saya kira jangan sampai penuntutan satu korupsi menutup korupsi yang lain gitu. Itu yang harusnya dihindarkan gitu ya, karena saya kira nanti juga akan terlihat dari saksi-saksi atau alat-alat bukti yang lain yang menguatkan atau membuktikan bahwa ada korupsi itu. Saya kira akan ada pengembangan dari itu perusahaan siapa, pengembangan dari seluruh pemotongan tidak hanya masuk ke rekeningnya atau datang ke Pak Juliari gitu, tapi juga masuk ke rekening lain atau dikirim ke tempat lain. Nah itu kan juga akan terbuka gitu ya. Nah kalau memang itu ada, seharusnya KPK bisa bisa sekaligus gitu ya, bersama-sama dengan Juliari ini juga mengejar orang-orang atau pihak-pihak yang memang memungkinkan terjadinya korupsi ini. Karena korupsi ini kan kalau menurut saya itu korupsi paling keji gitu ya, karena ada di dalam satu situasi tertentu di mana itu sebenarnya menjadi hak dan kebutuhan rakyat ya, rakyat kecil ya, dan rakyat yang sudah di rumah 10 bulan ya, sudah hilang lapangan kerjanya dan sebagainya, dipotong juga gitu ya kan. Ini kan sama dengan orang yang tidak punya hati ini ya. Betul sekali, Pak. Mengenai hukum yang sudah ditetapkan, aturan hukum dan ancaman hukumannya, sudah tepatkah, Pak? Dan apa yang harus dibenahi kalau belum ada yang tepat? Iya, ini kan masuk ke wilayah korupsi, ya kan. Nah, korupsi ini dari sudut umpamanya penguasanya, dalam hal ini adalah Menteri Sosial, itu bisa disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 gitu ya, yang sangat mungkin ya kalau umpamanya tidak langsung berkaitan dengan kewenangannya gitu ya, bisa diterapkan yang pasal pemberatan yang hukuman mati itu ya, bisa diterapkan juga itu sebenarnya. Tapi tadi disebutkan oleh Pak Ali dari Humas KPK bukan hukuman mati tapi hukuman seumur hidup, Pak. Ya boleh, itu pilihan. Karena saya juga sepakat ya, meskipun masih eksis itu hukuman mati, sebenarnya secara konstitusional itu sudah dihapus dengan adanya pasal 28J kalau nggak salah ya, yang menyatakan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak bisa dinafikan dalam keadaan apapun gitu. Ya saya sepakat itu. Artinya oke lah bahwa itu tidak hukuman mati, tapi ada hukuman yang maksimal ya, yang selama ini sudah diterapkan pada Ketua Mahkamah Konstitusi umpamanya hukuman seumur hidup. Nah itu bisa menjadi presiden baik gitu, karena ternyata tidak kapok-kapoknya ketika orang dapat kesempatan tetap saja dia lakukan gitu. Baik, agak bingung juga ya Pak ya, bagaimana mengaturnya. Hukum sudah sebegitu tegas sampai hukuman mati sudah disebutkan, tapi ya masih saja dilakukan begitu. Mas Ferry, seperti apa harus melakukan penegakan hukum atau mungkin aturan yang harus diganti mungkin, Mas Ferry? Kalau dilihat di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, ancaman melakukan pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik di masa bencana, itu kan ancamannya luar biasa. Tadi sudah disinggung seumur hidup dan hukuman mati ya. Nah, saya melihatnya begini Mbak, jadi ini semakin meyakinkan saya bahwa kasus ini melibatkan banyak orang yang kuat begitu ya. Karena ancamannya sudah sangat menakutkan sebenarnya, tetapi tetap dilakukan. Saya yakin ini kepercayaan diri yang berlebihan, bahwa mereka sadar ini akan diancam seumur hidup dan atau hukuman mati. Ini percaya diri untuk melakukannya di tengah pandemi menunjukkan banyak orang yang terlibat. Jadi bukan soal hukumnya yang diubah karena sudah sangat berat, tetapi bagaimana hukum itu betul-betul adil diterapkan. Jadi jangan setengah-setengah, hanya yang terlihat saja, tetapi siapa aktor-aktor di belakangnya, aktor intelektual sampai ke akar-akarnya, kemudian bisa dihukum, agar kemudian orang betul-betul jerah melakukan tindak pidana korupsi. Baik. Jadi harus sampai ke akarnya begitu ya, Mas Ferry ya? Iya, benar. Kalau tanggung nanti malah yang menikmati betul di balik layar, merasa yakin bahwa dia tidak tertentu.
Baik, tapi tetap saja ini menjadi banyak sekali celah-celah yang bisa dimasuki begitu untuk para oknum-oknum yang bisa memainkan bagaimana perannya. Sebenarnya seperti apa sih seharusnya singkat saja mungkin Mas Ferry dan juga Pak Fikar hukum untuk menegakkan bantuan sosial terkait bencana yang masih terus masif terjadi di Indonesia. Mungkin Mas Ferry terlebih dahulu singkat saja. Ya, pada prinsipnya bantuan seperti ini harus transparan ya, terbuka dan dilakukan dengan bertanggung jawab. Kalau terjadi penyimpangan, maka hukumannya adalah hukuman yang paling tinggi ya. Ya. Tadi sudah diperbincangkan, kalau tidak bisa hukuman mati, maka seumur hidup. Nah, itu perlu diterapkan. MK mulai cara perbaikan karena pernah hakimnya dihukum seumur hidup. Nah, mungkin ada waktunya menteri-menteri dihukum seumur hidup agar menteri-menteri jera dalam melakukan penyimpangan terhadap kekuasaannya. Baik. Untuk Pak Fikar? Ya, Singkat saja, Pak. Ya, ada ungkapan matahari itu pembunuh kuman yang terbaik gitu. Ya, itu artinya apa? Bahwa seharusnya ada satu sistem yang semua orang bisa kontrol gitu. Ya. Yang semua orang termasuk masyarakat, termasuk rakyat juga bisa mengontrol. Artinya apa? Artinya kebijakan mengenai bansos ini harus terbuka seterbuka-terbukanya gitu. Ya, yang supaya orang bisa mengakses kegiatannya dan bisa mengontrolnya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan atau apapun namanya, itu bisa... Jadi bisa diawasi bersama begitu Pak Fikar ya? Betul. Baik. Kita tunggu saja bagaimana proses KPK ini menyelidiki kasus korupsi yang sudah dilakukan mantan Menteri Sosial kita dan jangan sampai terjadi hal-hal serupa ke depannya. Terima kasih Pak Fikar dan juga Mas Ferry sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu, selamat malam. Oke, selamat malam Ferry. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aplia Putri undur diri, sampai jumpa.